pendidikan seperti apa yang didapatkan oleh Nikita Mirzani hingga Nikita Mirzani. Padahal kan Banda Aceh itu terkenal serambi Mekah ya. Kok ada ya perempuan kayak begini nih? Kasihan banget ya guys. Kita doakan aja semoga Nikita Mirzani Sadis. dalam tahanan hingga 20 tahun. Keterlaluan loh itu. Nggak ada orang tua ngejual anak, nggak ada itu. Tega bener kayak begitu ngomongnya. Ini orang perlu diperiksa nih yang kayak begini nih. Iya, saya udah juga lihat itu, Niki juga udah komen ya. Tapi ini kalian ada yang follow nggak? Ada yang follow akun ini? Ada yang follow akun ini? Siapa yang follow akun ini? Coba. Atau pemilik akunnya lagi nonton saya live sekarang? Halo? Hah? Halo, pemilik akun ini lagi nonton saya sekarang. Anda pasti bisa dapet loh, walaupun Anda dimanapun. Jangan Anda pikir karena Anda jauh gitu, terus udah gitu Anda bisa ngomong sembarangan. Anda melakukan fitnah keji, nggak bisa kayak begitu. Keterlaluan loh, ini orang yang udah meninggal loh. Ini nggak ada adabnya menurut saya ya. Pakaiannya dia tidak sesuai dengan perilakunya. Coba tolong di-mention ke dia, saya tunggu dia ada di sini. Saya tunggu pemilik akunnya. Sadis kayak begini. Saya ngelihatnya tadi sampai gemeter ya. Karena manusia jenis apa itu yang seperti itu? Ya tolong di-mention tag ke dia, nggak apa-apa. Saya mau bicara langsung. Ini menghina perempuan Indonesia Anda tuh. Anda melakukan penghinaan terhadap perempuan Indonesia. Anda sadar nggak TikTok ini ditonton oleh seluruh dunia? Wah, gila ini sih. Jahat loh kamu tuh, jahat. Kronologi masa lalu ini nih. Kamu tonton. Pengusaha dan pejabat itu makan malam. Nah, sampai di sini kalian harus paham ya guys. Wah, ternyata atau kamu pemilik ini pemilik akunnya, saya tunggu loh ya guys. Dalam kasus prostitusi ini Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa. Walaupun ibunya membantah ini bukan prostitusi, melainkan Nikita Mirzani dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu. Enggak, ini bukan hanya 4 tahun, jangan salah. Ini lebih dari 4 tahun, ini 10 tahun. 10 tahun ini tuntutan hukumannya di atas 10 tahun. Bisa langsung dipenjara. Sadis bener, orang udah meninggal. Coba kalau misalnya orang tua dia digituin berikut orang tuanya, gimana coba? Sadis banget. Dan ini juga dia ada live, dia masuk ke pekarangan rumah yang diakui adalah rumah SS. Nggak mungkin orang yang tidak dikenal masuk ke pekarangan rumah orang terus bebas. Ya diteriakin maling kalau nggak dikenal, kan gitu logikanya. Jangan begitu kamu. Ya, nggak bagus cara kamu seperti itu. Gak mungkin orang masuk ke pekarangan rumah orang. Saya tonton semua videonya, saya cermati satu-satu sampai dengan ke bawah. Masuk ke pekarangan rumah orang, terus kemudian ada mobil terbuka dan kemudian dianya live, dan itu juga di situ dia seakan-akan nggak masalah dengan nomor mobil dipertontonkan, atau mungkin dia menganggap Innova adalah mobil mewah. Enggak, biasa aja. Anak gue pakai Hammer. Keterlaluan yang kayak begini nih. Ini orang nggak ada adabnya ini. Mana ini coba Miss Gossip ya, mana? Akun asli kamu coba muncul di sini. Saya pengen bicara sama kamu.
Keterlaluan kamu. Kayak paling betul aja hidup lo. Kalau seandainya hidupmu lebih betul juga dari orang lain, kamu tidak berhak untuk menghujat orang lain. Kalau kamu udah menghujat orang lain, artinya hidup kamu nggak betul. Begitu. Parah banget saya dengarnya. Ini menghina wanita Indonesia loh. Ini ditonton di seluruh dunia ya, TikTok ya. Saya minta ini pengacaranya, keluarganya benar-benar ditindak loh ini. Ini nggak benar cara begini nih. Jahat sekali. Ini keji loh. Orang tua yang udah meninggal, terus udah gitu dihujat seenaknya aja. Pakaiannya nggak mencerminkan bagaimana sikap dia. Keterlaluan banget. Saya nontonnya dengerin dia ngomong, saya sampai gemeteran. Jangan deh ke Jakarta yang kayak beginian nih, aku kasih tauin aja ya. Jangan keluar dari Aceh kamu. Karena kalau kamu keluar dari Aceh pasti saya bisa dapat kamu. Ingat, kamu keluar dari Aceh kalau saya bisa dapetin kamu. Keterlaluan ngomongnya. Nikita Mirzani itu orang tuanya, saya udah ceritain ya, saya punya rumah di Binong Permai. Ya. Keluarganya Nikita Mirzani itu keluarga baik-baik. Berisik. Itu keluarga baik-baik, bukan keluarga nggak benar. Coba deh kamu ke Binong Permai kamu ngomong kayak gitu, digebukin mungkin kamu tuh sama orang sekampung. Keluarganya keluarga baik-baik kok. Jangan begitu, ngomong nggak ada diayak kayak begitu. Perempuan loh ini, suaminya mana sih? Tahu nggak ini suaminya, istrinya perilakunya begini? Atau dia janda? Kalau dia janda dia berarti nggak ngerti lagi saya orang kayak begini. Janda sejenis apa kamu? Masih lebih mulia Nikita Mirzani dong. Sadis ngomongnya, sampai ibunya yang udah almarhumah dibawa-bawa, gile. Jahat kamu. Gak ada yang lebih jahat dari dia. Ya ngapain ngata-ngatain anak segala. Orang dia dari potongannya juga udah punya anak kok. Perutnya dia aja buncit seperti hamil. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan itu. Karena mulutnya jahat. Kamu ngatain perempuan Indonesia kamu. Gak ada adabnya ini. Kamu jangan keluar dari Aceh ya. Karena kalau kamu keluar dari Aceh, kamu pasti bisa saya dapatkan. Walaupun kamu di Aceh, nanti malam saya akan hubungi pengurus di Aceh. Mereka akan cari kamu. Ya, terlaluan ngomong. Lu siapa ya seandainya lu juga punya negara? Gak bisa ngomong sembarangan seperti itu. Kelihatan sekali kamu bukan manusia beradab, tidak berpendidikan. Pakaian buat kamu adalah formalitas dong. Berarti kamu tidak menghayati bahwa yang namanya berpakaian itu harus mencerminkan perilaku juga. Mendingan lo pakai tank top seksi-seksi, tapi nggak pantas lah body lo hancur gitu. Mana lagi tuh? Bukan apa-apa, makanya Bunda tuh live sore-sore karena apa? Karena kalau Bunda ngeliat kayak begitu, Masya Allah, orang tua udah meninggal digitu-gituin. Kejam amat, sadis. Yang follow akun dia unfollow segera, report rame-rame. Di unfollow aja akunnya, nggak usah di follow yang kayak begitu. Keterlaluan banget orang kayak begitu. Tega bener ngomongnya kayak gitu.
Ini pasti suruhan ini. Nggak mungkin inisiatif dia sendiri. Dari cerminan mukanya dia tidak mencerminkan bahwa dia cerdas, punya pemikiran sampai ke arah sana. Tidak. Ini disuruh. Ini ada yang menyuruh. Tapi seandainya pun ada yang menyuruh, mestinya kan kita punya otak ya. Kalau kita disuruh yang nggak benar ya kita tolak. Ini disuruh yang nggak benar malah ngikutin gitu. Kamu ada di sini ya? Hah? Kamu tonton live saya? Brengsek kamu. Tega bener ngomong orang yang udah meninggal. Sampai kayak begitu, punya bukti nggak? Hati-hati loh. Ini udah, waduh. Ini bukan 4 tahun ya ancaman hukumannya ya. Jangan salah kalian. 10 tahun lebih ini ancaman hukumannya. Ini bukan hanya undang-undang ITE, ini masuk ke pidana umum juga. Ini masuk pidana umum juga, jangan salah. Ini masuk pidana umum kamu, ya. Kamu kalau tonton sekarang ini masuk pidana umum. Jangan kamu pikir bahwa ini hanya pasal 27 Undang-Undang ITE yang hukumannya cuma 2 tahun dan bisa ganti denda. Dendanya aja kamu nggak mungkin bisa bayar karena dendanya 350 juta. Sadis bener ngomong kayak begitu. Orang udah meninggal, orang ada masalah, main apa sih namanya, menuduh. Saya udah bilang berapa kali, pengadilan aja belum memutuskan udah melakukan itu, bisa dilaporkan. Itu fitnah, pencemaran nama baik. Bukan hanya itu menghilangkan asal usul orang. Ini bisa kena pidana umum. Bukan hanya undang-undang ITE ya, kamu denger ya. Kamu denger ya perempuan ya. Penyebar fitnah, kamu dengar baik-baik. Kamu kena pidana umum dan undang-undang ITE jungto. Yang harus melaporkan itu Nikita Mirzaninya atau keluarganya, karena dia udah menyebut ibunya. Jadi siapapun itu, abangnya bisa, adiknya Nikita Mirzani bisa, anaknya Nikita Mirzani juga bisa melaporkan. Gitu. Iya, ini delik aduan. Jadi harus keluarganya yang laporkan. Nggak bisa kalau ini Eka, ini delik aduan. Ini delik aduan artinya hanya keluarga yang bisa melaporkan atau yang bersangkutan sendiri atau segaris keturunannya gitu. Karena ini yang dihina kan neneknya Loli, neneknya Aska, neneknya Arkana, ibunya Edwin, ibunya Lintang. Siapa lagi tuh? Satu lagi. Nah, jadi mereka yang harus melaporkan. Begitu. Jangan didiamkan itu. Ini dicari nih, ini pasti ada dalangnya nih, jelas nih. Siapa yang menyuruh? Nanti kalau udah ditangkap dia nangis-nangis nih orang nih. Ini nangis-nangis nih nanti ini orang nih, manusia kayak modelan kayak gini nih. Ini yang mulutnya jahat sekali nih. Ini jahat mulutnya nih. Terlaluan. Kok sadis banget ngomong orang tua loh, dihina-hina. Amit-amit. Ajaran apa kayak begitu? Udah gitu ini barang-barang yang dijual sama dia juga kalian bisa laporkan ini. Karena pada saat dianya ini tidak menunjukkan BPOM-nya.
Ini kan dia tidak menunjukkan BPOM-nya. Ini nama akunnya nih. Jualan tapi mulutnya kemana-mana ngomong. Oki Celidring saat ini sedang mengatur strategi baru agar dapat meloloskan dirinya dari jeratan hukum yang sedang dihadapinya. Namun sayang seribu sayang, usaha dari Oki Celidring tersebut tidak membuahkan hasil. Oh, ini Femas, berarti kamu ya Femas ya? Femas, saya kasih tahu sama kamu ya. Saya pasti dapetin kamu Femas. Femas, saya pasti dapetin kamu. Saya screenshot. Jangan kamu pikir kamu buzzer bisa ngumpet. Nggak bisa sama saya. Sama yang lain bisa, sama saya nggak bisa. Main FB. Asal kamu tahu aja, Instagram itu punyanya Facebook. Jadi ini otak nih. Pakai. Ya, jangan coba-coba di sini ada yang apa? Buzzer yang komentar lewat ngomong segala macam ya. Saya cari pasti dapat. Saya cari pasti dapat. Jangan dipikir kamu bisa sembarangan sama saya. Tidak akan bisa. Keterlaluan dari kemarin udah ngomong baik-baik diingetin. Sadis ngomongnya kayak begitu. Orang udah almarhumah. Mana itu Femas? Saya pasti akan cari kamu Femas. Saya mau ada di TikTok kayak, di Instagram kayak, di Facebook kayak, itu terserah saya. Saya mampu. Kalau kamu nggak mampu di Facebook, ya udah, jangan suruh orang diusir-usir. Saya ketua umum Facebookers Indonesia, asal kamu tahu. Jadi kamu mau ngumpet dimanapun pasti saya bisa dapat. Jangan coba-coba sama saya di sini macem-macem. Saya kasih tahu, nggak laku sama saya buzzer. Gue cari langsung betolannya. Udah jelas-jelas salah masih kalian bela. Gimana semua mau ada ngebela? Kalau orang tuamu dibegituin gimana? Itu perempuan Indonesia loh. Saya pemerhati masalah perempuan, anak, sosial, hukum. Terus tiba-tiba ada perempuan Indonesia dibikin seperti itu di media sosial. Saya akan pelajari apakah saya bisa melaporkan atau tidak. Catat ya. Kalau saya bikin laporan, kamu harus terkencing-kencing kamu datang ke sini. Jangan deh, jangan. Ya, saya kasih tauin ya. Siapapun kalian yang mau jadi buzzer-buzzeran receh-receh kayak begitu, jangan. Saya bicara yang benar. Saya memberitahukan kalian yang benar. Gunakan media sosial yang benar. Bukan untuk ngatain orang yang udah meninggal. Dan lakukan fitnah keji kepada orang tua yang udah nggak ada. Sadis. Salah apa orang tuanya sama kamu? Semua orang juga yang ingin hidupnya benar, semua lempeng semua kok. Semua orang pengen punya uang. Semua orang pengen hidup senang. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Itu takdirnya masing-masing, cara mencari duit masing-masing. Nggak bisa kamu jadi hakim. Kalau kamu makhluk suci, kamu udah di sana, nggak di sini. Ya, di alam barzah sono lu. Bukan di sini. Atau mungkin di lapisan kerak neraka atau lagi ngantri masuk neraka, saya nggak tahu juga. Jangan kayak begitu ngomongnya. Udah gitu masuk ke sini ngebela-belain lagi. Mana itu Femas?
Barangan aja kalau bicara. Orang memang butuh duit, tapi jangan cari duit dengan cara terhina, menurut saya seperti itu. Itulah cari duit paling hina, dengan menghujat orang yang sudah meninggal dan bahkan tidak ada bukti. Saya bertetangga dengan Nikita Mirzani, dan dulu awal-awal saya menikah saya di Binong Permai. Keluarganya keluarga baik-baik. Main bilang dulu ibunya terlibat, keluarga baik-baik tuh. Jangan ngatain orang lain, berkaca dulu dirinya sendiri. Ya, saya tahu banyak kok rahasia mengenai seekor pelakor yang menggoda suami orang di Bali dan kemudian berupaya untuk merampas harta Gonogini, padahal semuanya adalah harta istri. Saya tahu. Putusan pengadilan aja saya pegang. Mantannya aja siapa saya tahu. Jangan kayak begitu-begitu. Karena saya pikir tidak ada urusannya sama saya tidak mau bicara mengenai hal itu. Walaupun saya tahu banyak. Catat. Keterlaluan lah kayak begitu. Jangan ya kayak begitu-begitu. Menghina orang yang udah meninggal. Siapapun kalian, tolong ya, kawan-kawan saya juga di sini, ya, followernya Bunda. Jangan, kalau udah meninggal kita jangan utak-utik, dosanya tuh double-double, apalagi orang tua. Aduh, jangan. Ya, kita boleh kesal sama orang lain, tapi yang udah meninggal nggak boleh. Apalagi dibilang terlibat prostitusi. Tuhan, sadis bener. Orang udah meninggal loh. Where's your mind? Gila, terlalu bener. Kalian itu aja serbu aja itu akunnya, tapi nggak usah follow. Ya memang keluarganya Nikita itu baik kok di Binong. Saya punya rumah di Binong, di blok P25, catet tuh. Nikita di depan, saya di bagian belakang, gitu. Saya masih ke dalam lagi. Itu rumah saya yang pertama ketika saya udah baru-baru nikah. Dia pernah bertetangga sama saya, jadi jangan ngomong sembarangan, ngomong ibunya begini begono. Dia keluarga baik-baik. Nggak suka boh silakan, tapi jangan menyebar fitnah, jangan ngomong yang nggak bener. You nggak suka ya nggak usah lihat, gitu aja, simple. Kenapa pakai posting kayak begitu? Hina banget cara cari duitmu. Cari duit begitu bener. Ih, nggak malu ya sama itu tuh yang jualan ibu-ibu di pinggir jalan. Kemarin ada yang jualan pisang rebus segala nawarin ke Bunda. Nggak malu. Mendingan ibu-ibu itu dong lebih mulia daripada kamu di medsos demi untuk bisa jualan. Kamu memfitnah orang yang udah meninggal. Saya biasanya saya jarang-jarang ya di TikTok kayak begini. Tapi begitu saya dengar, saya di DM, saya dikirimin video itu. Saya pikir apaan ini video, saya takut juga ya, karena di medsos itu takutnya ada yang ngejebak-jebak gitu kan. Nah saya buka videonya, saya kaget. Hah, orang udah meninggal dibilang terlibat prostitusi. Buset, bapaknya Nikita tuh kerja, bukan pengangguran pemirsa. Iya ya Allah. Ih, nggak ngerti aku tuh orang kayak begitu tuh.
Sadis bener, nggak suka ya nggak begitu-begitu amat dong cara lu. Mentang-mentang dia lagi ada di dalam sana, terus kamu seenaknya ngomong kayak gitu karena kamu pikir kamu nggak akan bisa diapa-apain. Salah kamu. Saya akan pelajari apakah itu bisa menjadi apa sih namanya, bukan delik aduan atau tidak. Kalau bukan delik aduan saya jamin saya laporkan kamu. Di Polda Bali sini saya laporkan kamu. Tahu? Biar datang kamu ke sini, saya mau lihat mukamu. Saya akan pelajari itu. Nanti malam saya akan diskusi dengan Bang Togar. Apakah ini masuk delik aduan atau tidak? Kalau bukan delik aduan, dijamin gua sama Bang Togar laporin. Iya, harusnya keluarganya lapor lah. Nggak bisa diinin. Gue minum dulu deh, emosi tadi. Maaf ya. Bukan apa-apa, keterlaluan. Nggak suka sama orang ya udah, nggak usah di follow. Kalau saya gitu caranya, nggak bakalan kulihat, sedikit pun nggak bakalan kulihat. Kan kalau nggak di follow dia nggak lewat-lewat. Kenapa di follow? Jangan ikut ya. Sorry Dinda. Kalau nggak suka jangan di follow.